Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah allati la nabiyya ba'dah amma ba'd. Asatid yang dimuliakan Allah, alhamdulillah atas kudrah iradah serta inayah Allah Subhanahu wa taala kita bisa dipertemukan kembali di majelis ini walaupun saya tadi agak telat karena ada beberapa hal yang perlu bicarakan khususnya dengan Mang Hanhan dan tim. Materi kajian masih memetakan kondisi dan periode Nabi di Mekah yang tak kurang banyak taburan ilmu serta panduan terutama bagi kita para pelaksana bidang pendidikan dan dakwah. Salah satu di antaranya kalau kita membicarakan di awal yaitu berkenaan dengan pembentukan karakter terkhusus bagi Nabi yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai leader, sebagai pendidik dan sebagai pendakwah. Dengan turunnya surat Al-Alaq yang disebut dengan wahyu nabawi, yaitu pengangkatan Muhammad sebagai nabi, sedangkan dengan surat Al-Mudaththir yang disebut dengan wahyu risalah, yaitu mengangkat Muhammad sebagai rasul. Dan kita tahu bahwa salah satu di antara perbedaan antara nabi dan rasul seperti yang ditegaskan oleh para ulama, tak terkecuali oleh orang tua dan guru kita Ahsan di dalam kitab Tauhid dan kitab Nubuwah, Nabi adalah seseorang yang menerima wahyu untuk diri sendiri, sementara Rasul menerima wahyu untuk disampaikan. Nah, maka melihat dari fase antara penerimaan wahyu nubuwah dan wahyu arisalah, maka fase yang diemban oleh Nabi melaksanakan tugas dakwah dari mulai Syria secara sembunyi-sembunyi, yang kita tahu bahwa penerimaan awal kurang lebih 40 orang dalam fase awal di dakwah Syria yang kita kenal halakoh-halakohnya banyak dilakukan di rumah Arkom sehingga populer dengan Darul Arkom sebagai base camp. Sementara dalam perkembangan terakhir jelang habis periode Mekah, maka paling tidak tercatat ada penambahan jumlah pengikut yaitu menjadi 70 yang kemudian nanti mendapatkan perintah hijrah pertama ke Habasyah. Nah, yang akan kita gali beberapa tahun sebelum Nabi hijrah, kurang lebih sekitar 3 tahun sebelum hijrah, maka dari 86 surat yang turun di periode Mekah diperkirakan sampai 43 surat. 43 surat sampai 45 dalam masa 10 tahun. Berarti dari 86 sekiranya diambil 43 surat, maka dalam masa tersisa 3 tahun itu lebih banyak. Jadi 40 surat masa 10 tahunan gitu. Assalam. Mangga pelida, mangga. Sup, lade sup. Teu naon da ka Tapedia oge atuh da. Sementara lebih banyak yang diturunkan kepada Nabi itu dalam masa 3 tahun. Jadi kalau saya buat semacam simulasi gitu, boleh dikatakan hampir tiap hari gitu turun surat gitu.
Karena tadi 40 mah 10 tahunan. Nah sekarang 80 dikurangi 43 saja gitu. Sisa 3 tahun. Berarti semakin merekpak. Nah ini bukan hanya dilihat dari kronologis. Tetapi juga dilihat dari sisi penguatan kurikulumnya semakin banyak. Dan itu seiring dengan tantangan. Tantangan dakwah, tantangan tarbiyah. Nah di antara yang unik, dalam masa 1 tahun terakhir, Nabi mendapatkan surat yang berurutan itu 3. Dari mulai surat Yunus, surat Hud, dan surat Yusuf. Ini berurutan gitu. Nah dilihat dari sisi hubungan antara turunnya surat ini dengan tren tantangan dakwah, semakin akhir masa periode semakin keras tantangan yang Nabi hadapi, terutama setelah peristiwa Mi'raj. Jadi kita tahu bahwa setelah Mi'raj Nabi melaporkan kejadian ini, maka beragam cemoohan, tindakan, dan dibully Nabi kan gitu. Sebab gini, ketika perjalanan Mi'raj ini, Aisyah yang menemani Nabi tidak merasa kehilangan. Sementara Nabi melalui 3 dimensi gitu. 3D. Aisyah tidak merasa kehilangan, yang sedang menemani di tempat tidur. Sementara proses dan fase perjalanan melampaui 3 dimensi. Begitu kembali ke alam dunia, dilaporkan gitu kepada masyarakat telah mengalami. Hari itu mah perjalanan Mi'raj cuman ruh teu aneh. Gitu. Seperti nanti kelahiran Nabi Isa tanpa ayah. Sekiranya itu dari kromosom X gitu, tidak masalah. Ini justru hanya kromosom Y yang tidak bisa diakui secara sains. Nah jadi lamun kieu mah ruh ya wungkul, tidak masalah. Da moal geunjleung atuh ruh wungkul mah gitu. Ciga Yusuf ngaku panggih jeung Nabi, tapi dina ngimpi. Da moal bisa disalahkeun atuh. Tapi lamun tadi panggih jeung Nabi dina terjaga. Saha Syekh Yusuf kan gitu kan. Nah, jadi ini yang paling pertama, semakin banyak ajaran yang diterima oleh Nabi, maka semakin keras dampak atau reaksi gitu. Nah, yang dimaksud dengan 3 dimensi ini, pertama Nabi ke masa lalu. Karena Nabi dipertemukan dengan para nabi dari tingkatan-tingkatan surga itu. Berarti Nabi bertemu dengan orang-orang masa lalu. Itulah yang disebut dengan dimensi masa lalu gitu. Yang kedua dimensi sekarang, dimensi aktual, yaitu waktu Nabi berangkat. Yang ketiga dimensi yang akan datang. Nabi diperlihatkan isi neraka. Padahal can waktuna arasup ka neraka. Kapan can araya sup dah masih kena di alam barzah kan. Da can ditiupkeun. Tapi sudah diperlihatkan isi neraka, isi surga. Berarti Nabi diperlihatkan dimensi masa depan. Pakai jasad. Maka semakin keras tantangan kepada Nabi. Ada yang nyebut majnun lah, gelo, tukang ngarang, asatirul awalin, dan lain sebagainya gitu. Viral. Ini contoh. Nah, maka tentu secara tadi psikologis manusia, secara fungsi, tugas, dengan adanya cemoohan ini pasti akan dirasa menghambat, akan dirasa kendala. Maka saya menyebut Nabi perlu diinjek vitamin tambahan.
Maka saat Nabi menghadapi cemoohan tantangan inilah Allah memberikan gambaran yang dulu pernah dialami oleh para nabi sebelum Nabi lahir. Paling tidak 3 yang diambil modelnya gitu. Yunus, Hud, Yusuf. Bahwa apa yang engkau alami sekarang pada dasarnya bukanlah yang baru, tapi pernah dialami oleh nabi-nabi sebelum kamu. Nah, jadi di balik penurunan surat-surat demikian itu bukan sekedar mau menerangkan tentang urutannya, tapi bahasa barudak margahayu mah seiring dengan tren tantangan. Karena Allah lebih tahu mana yang pasti teu kieu, nabeut surat ieu heula, nabeut surat ieu gitu. Nah, itu yang bukan hanya sekedar diturunkan, tapi ada lebih daripada sekedar, yaitu berkenaan dengan kurikulum. Kurikulum pembinaan, penguatan mental, spiritual bagi para leader, para pendakwah dan pendidik. Nah, saya ambil contoh hanya cuplikan saja relevansi penurunan ini sebagai kurikulum seiring dengan tantangan dakwah. Tolong nanti dirumuskan kembali oleh para asatid. Dulu yang paling berat ana sendiri memisahkan mana yang namanya sawabit, mana mutagoyirot. Sawabit itu prinsip ajaran konstan, tidak boleh berubah. Sementara mutagoyirot, variabel, itu pasti akan mengalami perubahan seiring dengan tantangan. Seperti tentang didaktik metodik, strategi pembelajaran, strategi pengajaran. Tanu iman namina mutagoyirot. Nah, jadi pada saat sekarang Nabi menerima pun gitu. Dalam konteks tadi strategi menghadapi peserta didik, tentu akan ada keunikan antara tadi aspek Yunus, aspek Hud dengan aspek Yusuf. Sekiranya menggunakan 2 pembicaraan tadi, bahwa sawabitnya pasti sama antara apa yang diceritakan dalam surat Yunus, Hud dan Yusuf. Tetapi dalam konteks masing-masingnya ada mutagoyirot, ada variabel. Karena tadi contoh kia, sekarang apa sih yang dihadapi? Pasti sama kan pertarungan al-haq dengan al-batil. Tetapi wujud bagaimana ngibingna al-batil antara Yunus yang dihadapi oleh Yusuf dengan Hud belum tentu sama. Nah, dalam konteks inilah kita tidak boleh bosan mengevaluasi. Siga di LPJ, kapan ada yang boleh dicoret, ada yang boleh dirubah, ada yang tidak boleh robah kan? Karena LPJ ini pada dasarnya di semua cabang, di semua jenjang menerjemahkan visi misi Ki Akide. Tetapi bagaimana menerjemahkan Ki Akide bakal disesuaikan dengan masing-masing PC. Kakara aya LPJ, no dicoret dan sebagainya gitu. Nah, di urang sakapeng masih sulit membedakan. Ada yang tadi mensakralkan strategi, dianggap jadi akidah. Nu kuduna tang robah kalaka dia uget-uget gitu. Itu kan tidak mudah ngajarkeun teh kieu. Siga ana belajar ti guru, mana fatwa, mana pribadi basyariah. Kalau kita tidak bisa membedakan apa yang dinyatakan oleh guru kita dari sisi kemanusiaan, kabeh jadi fatwa. Sampai goreng nawe galus. Dati ustad. Padahal ieu sisi basyariahna. Nu ieu sisi ahli ilmu, nah itu kan tidak mudah. Nah, jadi tidak berarti diturunkan Yunus, Hud, Yusuf ini nyeples semuanya sama. Maka tentu masing-masing konteks zaman Nabi ini ada strategi. Maka boleh jadi keur di margahayu nu cocok Yusuf. Nah, ya Yusuf. Nah, ternyata di madrasah lain Hud. Bukan sawabitnya gitu, tetapi strateginya.
Karena ternyata di Margahayu mah lebih cocok dengan tantangan misalkan yang dihadapi. Bukan prinsip tantangannya, tetapi tadi modelnya, klasternya, casingnya. Nah ini kepentingan kita membaca gitu. Jadi bagi kita sekarang sedikit demi sedikit dirubah mindsetnya. Kita ini bukan sekedar qori pembaca Quran, tapi kita adalah end user pengguna Quran ini sebagai bagian dari kurikulum. Kita jadi leader, kita pendidik, kita pendakwah. Maka itulah diantara contoh kepentingan turun surat-surat bertahap sebagai bagian kurikulum. Ternyata ada nilai yang didapatkan berkenaan dengan tantangan yang dihadapi. Maka dibuat surat-surat demikian, pada dasarnya Nabi akan komplit menghadapi tantangan bentuk apapun. Nah ini diantara hal yang perlu saya sampaikan. Nah jadi ada hal-hal yang harus terus kita perbaharui. Bukan Qur'annya yang diperbaharui, tapi cara baca. Bukan ayat-ayatnya yang harus dimodifikasi, tetapi bagaimana pendekatan yang harus terus diperbaharui gitu. Nah, terutama sekali lagi ingat bahwa kita bukan sekedar penikmat Quran, tapi kita ini end user, pengguna. Karena Quran ini akan menjadi bagian dari kurikulum, selain tadi materinya juga strateginya. Nah, dengan cara demikian paling tidak itulah yang ingin ana terus gelorakan sampai ana punya cita-cita ngadamal mushaf anbiya. Jadi mushaf para nabi gitu. Yang saya judulkan Nabi teripuh, tersukses, terkasep, tergoreng patut gitu. Terpendek masa tugasnya, terpanjang, tertua usianya, termuda usianya, untuk memberikan gambaran bahwa Quran ini pada dasarnya sudah mengelaborasi, meresume semua dan cukup diwakili oleh 25. Padahal jumlahnya banyak nabi itu. Jumlah nabi lebih banyak daripada rasul gitu kan. Ada yang menyebut 300.000, nabi, rasul 175.000. Tapi kenapa cuma 25? Nah yang 25 ini mewakili berbagai aspek di antara para nabi, maka dirangkumlah oleh Quran. Tetapi kapan digunakan? Dalam konteks strategi bukan prinsip ajaran, maka disesuaikan. Nah jangan sampai salah, bukan salah Qurannya, malpraktek. Salah penggunaannya gitu. Sehingga kan Yasin gitu. Karena salah ajaran, Yasin teh mistik we. Teka bayang sukses dagang ku Yasin. Tempelkeun dina barang gitu si Yasin teh. Itulah cara Abah Usman merubah mindset yang biasanya untuk kematian dipakai dina undangan pernikahan. Teku surat arum, dagas biasa surat arum. Dina surat undangan teh surat Yasin. Itu contoh merubah mindset. Karena dianggap surat kematian, ternyata kelahiran pernikahan. Yaitu tentang berpasang-pasangan. Nah itu contoh. Dina undangan minimal dibaca. Begitu maca undangan biasanya arum. Begitu dibalikkan cenah apal arum. Begitu ganti Yasin. Panreuwas. Nah, haul mengenang 40 hari kan gitu. Jadi itu salah satu di antara contoh. Nah ini sekali lagi mudah-mudahan merubah cara pandang, cara pendekatan kita gitu. Nah kayak itu secara munasabah secara umum hubungan berdekatannya 3 surat. Sekarang ada konten yang perlu saya sampaikan sedikit yang agak menarik gitu, terutama untuk generasi baru semacam Pak Uji gitu, yang masih super jomblo gitu kan. Sudah punya. Iya. Ada pokoknya mah can aya janur kuning mah masih nisful insan setengah jelema we gitu kan. Setengah jelema we pokoknya mah gitu. Kan cek Imam Syafi'i gitu.
Nah, salah satu di antaranya yaitu berkenaan dengan apa yang dialami oleh Yusuf, terutama berkenaan dengan pelajaran yang cukup besar bagi seseorang yang sedang mengalami fase transisi. Karena di masa-masa ini memang hampir semua modus godaan telah dialami oleh Nabi Yusuf. Mata lamun hayang kagoda keur ngora. Gitu. Jadi lamun hayang lulus mah ukuranna keur ngora. Sebab udah keur kolot mah geus lewat. Lain teu kagoda memang geus lewat usumna gitu. Nah, Nabi Yusuf ini kenapa disebut ahsanal qasas gitu. Di dalam Quran, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami akan menceritakan kepadamu sebaik-baik kisah. Bukan berarti kisah Nabi lain tidak menarik. Tapi kenapa disebut ahsanul qasas? Karena boleh jadi tidak dialami gitu ku nabi-nabi yang lain. Nah, di antara yang menjadi pokok ahsanul qasas ini bahwa Al-Quran selain memberikan tips, tapi juga menggambarkan gejolak yang tengah dialami oleh sosok gitu. Nah, di antara gejolak yang dialami yaitu gejolak hati seorang pemuda. Mendapatkan rayuan wanita, kesabaran, kepedihan, dan kasih sayang. Jadi nyaahna seorang ayah saja belum tentu menyelamatkan. Komo tadi pikanya ieu mah disayang wae gitu. Ku kolot belum tentu menyelamatkan. Komo tadi pikanya. Nah, jadi Yusuf mah gara-gara nyaah kolot wae jadi salah gitu. Kan tibalik gitu. Batur mah tadi disiksa jadi cilakana teh ieu mah justru kunyaahna orang tua menimbulkan bencana. Nah, ini diantara pokok pelajaran. Kenapa ahsanal qasas? Karena masa transisi dari mulai sejak kecil. Jadi bahasa kieu, tidak ada satu fase kehidupan perihna nu teu kaalaman ku Yusuf gitu. Timiti fase tadi TK gitu. SD, remaja, dewasa. Semua kealaman ku Nabi Yusuf. Kalaulah ini diturunkan ke Nabi Muhammad, naon nu ngarasa pangripuna maneh gitu. Tuh Yusuf semuanya mengalami semua fase kehidupan. Itulah yang dimaksud dengan ahsanal qasas. Bukan berarti kisah Nabi yang lain tidak bagus, tapi komplit Yusuf ini dari sisi setiap fase kehidupan. Jadi tileletik bahasa kasar gitu. Di usia tadi anak-anak, remaja, dewasa, pemuda, dewasa mengalami semua. Nah, inilah keunikannya gitu. Kenapa disebut ahsanal qasas? Nah, jadi sekali lagi mudah-mudahan ini semakin meyakinkan kita agar terus berdekat diri gitu dengan Quran dan Sunnah. Karena sekali lagi bukan hanya sekedar kita sebagai qori pembaca, tetapi lebih jauh dari itu. Allah telah menyediakan beragam kurikulum dan tinggal nanti saya serahkan ke Dewan Asatidz membuat rumusan. Rumusannya bukan dalam konteks tadi prinsip ajaran, tetapi menggunakan kisah-kisah Nabi atau tartib nuzul ini sebagai bagian dari strategi pembelajaran dan pengajaran, disesuaikan dengan mad'u, sasaran dakwah, peserta didik, dan lingkungan sebagai tantangan dan peluang yang harus kita kelola. Saya kira demikian dulu yang bisa disampaikan, karena sesi kedua juga sudah menanti. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali di bulan depan dalam keadaan sehat walafiat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Den dipoto heula Den, mana Salman?